Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faedah-faedahnya. Salah satu pengorbanan Ibrahim rela berpisah dengan ayah yang dia cintai secara biologis Pak, bapaknya. Namun ditinggalkan demi keridhaan Allah sebagai bukti berkorban mendahulukan maunya Allah. Tidak bisa Ibrahim memilih ini Pak, kalau bukan atas aqidah, tauhidnya yang bicara. Ini saya ambil dari tafsir Al-Aisar Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di jilid 4. Nabi Ibrahim hijrah meninggalkan keluarga, ayah, kampung halaman menuju Palestina demi sebuah syahadat, demi sebuah akidah, demi sebuah keimanan. Kalau ini lemah Pak di sini, jangan harap berkorban. Tidur susah ditinggalkan, bantal susah dilepas, kelambu susah dilepas, makan sia susah dilepas. Kenapa? Kering syahadatnya, kering syahadat. Tapi coba ya Ibrahim Pak, tinggalkan segalanya demi sebuah ketetapan akidah. Apa berakhir hidupnya lah Ibrahim? Tidak. Balasan pengorbanan Ibrahim tersebut diberikannya rahmat yang luar biasa sebagai pengganti melepas ayahnya satu orang. Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dua anak yang soleh, Ishak dan Yakub. Coba, mohon Pak, berkorban kalau anak-anak tak susah diatur, istri susah diatur, coba berkorban. Coba berkorban. Keluarkan yang kita cintai, berikan yang kita cintai demi agama Allah. Bisa jadi Allah merubah suasana yang mungkin belum pernah kita bikin teorinya. Tapi jangan langsung mengharap hari ini lalu besok terjadi. Enggak. Kita tidak pernah tahu seperti umur berapa anak kita bisa berubah. Mungkin sekarang banaknya banak luar biasa. Tapi ingat Pak, Ibrahim sengaja disimpangkan doanya karena Allah melihat. Jangan kau berputus asa dalam berdoa. Bisa jadi anak tak mahasiswa baru berubah. Bisa jadi sesudah dia menikah pertama kali dia berubah. Jangan pernah putus asa, jangan pernah putus asa. Anak itu milik Allah. Bisa jadi pada saat sekarang nakal Pak, tapi justru nakalnya satu orang, Bapak akan begini, ya Rabb, ya Allah, Bapak ringan angkat tangan karena ada masalah. Ini kaidah hadis dan kaidah fikih ulama yang dijadikan pedoman Pak. Dan ini rumus umum ini. Innaka lan tada'a syai'a lillahi azza wa jal illa baddalakallahu bihi ma huwa khairul laka min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah. Coba Pak. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, lepas sesuatu itu. Allah orang mengatakan di sini, innaka lan tada'a syai'a lillahi azza wa jalla. Bapak punya untung besar di depan mata, tapi Bapak tahu ini kurang benar, ini kurang jujur, ini kurang benar. Bapak tinggalkan keuntungan. Apa yang Allah janjikan? Illa ba'dalakallahu bihi ma huwa khairul lak. Niscaya Allah akan gantikan jauh lebih baik daripada yang kau lepas itu. Yang bilang, Allah tolong aku ada di 1 miliar, ada di 500 juta kau 5 menit je. Allah bisa kau beli mobil, Allahnya enggak. Quran melalui lisan nabinya Nabi SAW, kalau kau lepas sesuatu, kau tinggalkan sesuatu, Allah jamin dia gantikan lebih baik. Coba pakai prinsip ini Pak. Jangan cepat mau berhasil tapi tidak punya hitung-hitungan halal dan haram. Coba kita coba Pak renungkan. Bapak tinggalkan kantor demi urusan agama Allah. Mungkin Bapak terancang dipecat, tapi demi agama Allah Pak,
Bapak tinggalkan cari nafkah, lalu kemudian Bapak hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu karena ikhlas kepada Allah. Jangan ajari Allah menggantikan, Pak. Jangan ajari Allah menggantikan. Biarlah Allah yang bekerja dengan caranya sendiri. Siapa yang berkorban, Allah akan ganti. Siapa yang berkorban, Allah akan ganti. Siapa yang berbuat, Allah akan ganti. Rumus ini, Pak, menjadi rumus paling terindah di kalangan para ulama, sehingga menjadikan berkorban menumbuhkan kenikmatan. Coba. Tidak ada yang kita lepas karena Allah, kecuali Allah akan gantikan, Allah gantikan, Allah gantikan, Allah gantikan. Jangan pakai perasaan kita. Jangan pakai hitung-hitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikan umur yang terbaik untuk Allah, berikan karya yang terbaik untuk Allah. Allah akan berikan yang terbaik. Ini juga termasuk bagian daripada barang siapa meninggalkan perdebatan sedang dia orang berhak untuk berdebat. Ini juga Pak akhlak ini. Kalau ada orang berdebat dan berdebat tidak ada ujungnya, meskipun kita benar, maka Allah akan kasih dia, ya, bunya lahu fi a'la. Allah akan bangunkan rumah di tengah surga. Jadi bukan cuma surga, Pak, di tengah-tengahnya surga itu. Karena dia punya hak, tapi dia tahu berdebat yang jelek itu jelek, dia tinggalkan. Yang bilang mementong, kau tahu supaya dia tahu. Tidak. Demi sebuah akhlak tinggalkan saja. Yang bilang tidak, mementong kasih pincang. Tidak. Tinggalkan saja. Lantaran kemampuan berkorban meninggalkan negerinya, kampung halamannya, keluarganya, dan orang sebangsanya merupakan perkara berat siapapun. Coba lihat, Pak. Di kampung tak, negeri tak, kampung tak, keluarga tak, orang-orang yang selalu sama dengan kita, tapi kita hari ini rela tinggalkan, ya. Tetapi dia lakukan itu karena beriman, kecintaannya kepada akidahnya lebih tinggi, ya. Bapak tinggalkan semua ini semua tadi, maka Allah akan jadikan dia kekuatan, maka menjadi ringan perasaannya itu. Coba, yang bismillah hari ini masih merokok, berhenti merokok. Nabi bilang, saya sakit kepalaku, nanti begini kak begini, itu perasaan tak. Masa lahir manusia tidak pernah merokok lalu jadi akan perokok berat? Tidak mungkin. Itu perasaan itu. Pusing Ustaz. Betai kak kumat tolek. Enggak. Saya tidak bisa kalau tidak tidur pagi Ustaz. Itu kebiasaan yang jelek yang kau bangun. Saya tidak bisa kalau tidak begini. Apa agama mengajarkan kamu begitu? Jadi ringan, Pak. Kalau ada kecintaan kepada akidahnya lebih tinggi, jadi ringan itu tantangannya. Coba lepaskan yang tidak benar hari ini. Yang Bapak masih mendapat tabungan riba besar memang di bank-bank riba konvensional. Tarik itu anta. Tarik itu anta. Cabut itu, lepas. Masukkan ke yang tidak riba. Yang masih rentenir, yang masih henti. Allah akan gantikan. Berhenti, Pak. Ya. Ini ada dulu di jamaah dulu. Pergi keliling 5 cak, keliling di mana-mana malam Jumat. Dapat songkol, dapat ayam. Dia bilang, Ustaz, kita makan kepala kambing, kita makan songkol, kita dapat pakai amplop pulang. Masa dilarang yang begitu-begitu? Berat awalnya dia tinggalkan. Tapi kalau akidah kita berat, berapa nilainya yang begitu?
Dalam keadaan kita melakukan dengan dalam keadaan, mana contoh mana dari Nabi SAW. Alhamdulillah hari ini sudah berhenti, tidak tahu jina jatuh miskin, tidak tahu jina hilang uangnya. Nah, orang-orang yang masih punya pekerjaan begini, bapak bergabung di sini, itu yang paling pusing dan stres, dan lama-lama dia stroke yang begitu. Mari kita belajar Islam, amalkan Islam. Awalnya penuh cobaan, tapi alhamdulillah kebenaran Pak akan jelas. Siapa yang berdusta dengan keyakinannya, dia akan tersingkir sendiri. Kalau Bapak terus terang katakan ini akidahku, ini imanku, sekali saya mengucapkan syahadat, sampai di situ saya tidak pernah berubah. Tekuni syahadat itu. Nabi Ibrahim AS mendapatkan rahmat melimpah berupa apa? Rahmatnya anak soleh. Itu anak yang ada di hadapan bapak ibu yang ada anak itu, coba berkorban Pak, dia akan jadi soleh. Tidak bisa Pak, masa anak jadi soleh tanpa anda berkorban? Tidak mungkin. Paling tidak solehkan diri tak dulu, solehkan bapaknya, solehkan ibunya. Selalu bilang mudah-mudahan anakku ustaz jadi soleh. Iya kau ya, anakku ustaz mudah-mudahan jadi penghafal Quran. Terus bapaknya dengan mamanya, berapa besar waktu tak baca Quran? Berapa besar waktu tak untuk interaksi dengan Quran? Berapa besar penghasilan tak dibawa kepada Al-Quran? Berapa besar penghasilan kita untuk membiayai orang-orang yang tak